kabar kalian hari ini? Baik. Masih sehat? Masih. Baik, terima kasih. Guru ingin absen dulu ya. Baru setelah itu berdoa. Oke? Doa berapa? Yang pertama, Suryati Agung. Hadir Pak. Jelita. Hadir Pak. Oke, hadir semua ya? Ya. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta satu orang pimpin teman-teman untuk berdoa. Coba perhatikan ke depan. Oke, biar gerakannya itu sumber arusnya ada di sini. Ya, ada yang bisa ceritakan manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari? Oke. Menurut saya, manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari salah satunya yaitu menarik benda lain, yang kedua sebagai aliran listrik. Oke, baik, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba satu orang baca yang pertama. Peserta didik dapat menjelaskan konsep medan magnet dan induksi magnetik. Oke, yang keempat. Peserta didik dapat merancang dan membuat motor listrik sederhana serta mempresentasikannya. Kalian mengerjakan soal pretest. Kalian di sini melihatnya bergerak atau tidak ini gigitannya? Bergerak ya? Ya. Oke, seperti ini. Ini salah satu contoh motor listrik yang saya buat ya. Ini motor listrik sederhana. Produk motor listrik dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan prinsip induksi magnetik. Di situ yang pertama kipas angin, yang kedua blender, yang ketiga power listrik. Nah, mengapa energi listrik bisa berubah menjadi energi gerak? Oke, silakan. Karena adanya komponen magnet yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Untuk pembentukan kelompok saya sudah bentuk ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Dalam kelompok ini kalian akan mendesain kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan dikerjakan. Nanti setelah kalian mengerjakannya, kalian akan mempresentasikan ya. Presentasikan maju ke depan, mempresentasikan hasil perancangan proyek motor listrik sederhana. Yang kedua, untuk memahami prinsip kerja motor listrik, dan yang ketiga, untuk mengaplikasikan pemahaman gaya Lorentz. Dasar teorinya, motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor listrik memiliki bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator Terima kasih untuk kelompok 1. Tangan sekali lagi.
Oke, dengar dulu. Ini untuk kelompok kita ice breaking tepuk Santisima yang paling semangat. 1 kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Santisima yang paling semangat. selanjutnya adalah mempresentasikan hasil kerjanya. Terima kasih untuk Bapak Guru dan teman-teman sekalian. Selamat pagi untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu membuat motor listrik sederhana. Judul proyek membuat motor listrik sederhana. Alat dan bahan: 1 kabar tembaga, 2 magnet, 3 baterai, 4 caster, 5 selotip, dan 6 gunting. Langkah kerja: 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Memotong kabar tembaga dengan panjang sesuai kebutuhan sebanyak 2 buah. 3. Mengupas lapisan ujung-ujung kabar tembaga sampai terbuka atau berwarna silver. 4. Merangkai atau menyambung kabar tembaga dan baterai di kutub negatif dan kutub positif. Kemudian memasang selotip di kedua kutub. 5. Membuat kumparan lilin berbentuk bulat, lalu mengupas lapisan kedua ujungnya sampai lapisan kabar tembaga terbuka. 6. Menyimpan alat-alat yang sudah disiapkan ke dalam badak. 7. Menyimpan magnet di bawah kumparan yang dialiri listrik. 8. Meletakkan kumparan lilin di kumparan yang dialiri listrik atau di atas magnet disimpan. 9. Menganalisis apa yang terjadi. Selesainya mana kabarnya kemarin? Oke, kita lihat. Coba bukan dulu. Oke, dari kelompok 1 kumparannya berputar ya. Artinya bahwa motor listriknya itu kalian bisa buat dan kalian bisa rancang. Meskipun sangat sederhana sekali seperti ini. Oke, dari kelompok yang lain bisa melihat? Tadi kumparannya ini bergerak atau berputar tidak? Bergerak ya, artinya bahwa motor listriknya di sini sederhana yang dirancang oleh dan dibuat oleh kelompok 1 ini berhasil, dan ini buktinya ya. Kesimpulannya, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet juga dapat ditimbulkan oleh kawat penghantar lurus yang dialiri listrik. Berdasarkan hasil percobaan tersebut, terbukti bahwa arus listrik yang mengaliri dalam kawat penghantar ini menghasilkan medan magnetik, atau di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan. Sekian dan terima kasih. Oke, mari.
Raina dari kelompok kami dapat mengetahui bagaimana cara kerja motor listrik sederhana, dan itu dapat menambahkan wawasan kami, dan kami mengetahui bahwa dari alat-alat sederhana ini dapat membuat sebuah rancangan atau proyek yang begitu luar biasa walaupun itu sederhana. Oke, secara lanjut manfaat magnet dalam produk teknologi. Dalam produk teknologi itu kita yang sederhana saja. Contohnya kemarin motor listrik itu atau manfaat magnet dalam produk teknologi, salah satu contohnya adalah motor listrik. Ini bermanfaat untuk energi listrik diubah menjadi komponen-komponen yang menghasilkan gaya magnet yang berlawanan, sehingga komponen pukulan tersebut akan berputar sesuai dengan porosnya dan akhirnya menghasilkan gerakan seperti itu. Oke, aplikasi gaya magnetik dalam teknologi salah satunya adalah ini, motor listrik. Ini merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau energi gerak. Seperti itu. Kesimpulan pembelajaran kita mulai dari merancang kemarin sampai pada hari ini adalah presentasi produknya. Kesimpulannya, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut juga akan menghasilkan medan magnet. Kemudian, magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik, sehingga perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz. Oke, sudah. Tekan dulu. Kesimpulannya, saat kumparan dialiri arus listrik, kumparan tersebut akan menghasilkan medan magnet. Kemudian magnet diletakkan di dekat kumparan yang dialiri arus listrik sehingga terjadi perbedaan gaya antara kumparan dan magnet yang menyebabkan munculnya gaya Lorentz.